Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, mulai hari ini Bapak Ibu ada sesuatu yang berbeda nih di info GTK kita Bapak Ibu, di mana kita wajib nih aktivasi factor authentication atau autentikasi dua faktor Bapak Ibu di info GTK kita. Kami akan sampaikan tutorialnya untuk membantu Bapak Ibu guru ya. Jadi kalau kita buka info GTK kita Bapak Ibu ada yang berbeda tampilannya. Yang pertama di sini ya, loadingnya, kemudian seperti biasa tetap diminta memasukkan email dan password kita, password GTK-nya disilakan dimasukkan Bapak Ibu lalu diklik masuk. Setelah itu akan tampil seperti ini kan Bapak Ibu ya, baik menggunakan HP maupun menggunakan laptop. Nah, tampil seperti ini adalah ada dua yang perlu Bapak Ibu pahami. Ada di sini yaitu secret key. Ini adalah kunci yang dimasukkan secara manual nantinya. Bisa juga dengan lebih gampangnya nanti langsung kita scan QR code yang tampil ini Bapak Ibu. Nah, ini perlu dipahami. Sebelum ke sana, kita harus paham apa sih tujuan dari autentikasi dua faktor ini. Nah, kalau kita googling, kita akan menemukan bahwa tujuan utama dari autentikasi dua faktor ini atau 2FA ini adalah untuk meningkatkan keamanan akun dan data dengan menambahkan lapisan verifikasi kedua yang membuat akun sulit diretas bahkan jika kata sandi bocor, sehingga secara signifikan mengurangi resiko akses tidak sah, penyalahgunaan, dan potensi kerugian finansial atau pencurian informasi pribadi. Kan memang selama ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memiliki password info GTK-nya orang lain, maka itu Bapak Ibu bisa akses. Sekarang tidak, karena untuk login selain butuh password juga butuh ini 2FA ini, autentikasi dua faktor Bapak Ibu. Jadi amanlah seperti itu, mengamankan datanya Bapak Ibu. Ini tujuannya supaya tidak gampang dihack, tidak gampang diretas seperti itu Bapak Ibu ya. Ini tujuannya yang harus kita pahami dulu. Nah, itu juga dijelaskan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu tampil membuka info GTK-nya bahwa tujuannya untuk membantu melindungi informasi pribadi Bapak Ibu. Nanti akan tampil seperti ini kan di info GTK, kemudian di bagian kolom bawah diminta memasukkan kode. Nah, bagaimana cara mendapatkan kodenya? Ini kami sampaikan tutorialnya Bapak Ibu. Yang pertama, silakan buka di info GTK-nya di laptopnya. Kami merekomendasikan membuka info GTK di laptopnya supaya gampang lah, lebih cepat seperti itu. Buka di laptop info GTK-nya Bapak Ibu, nanti HP-nya Bapak Ibu itu digunakan untuk nge-scan aplikasi two factor authentication dari Google itu. Jadi laptop berfungsi untuk membuka info GTK, HP berfungsi untuk digunakan nge-scan QR code itu. Nah, jadi silakan login Bapak Ibu ke info GTK-nya. Nah, di laptopnya kan tampil seperti ini kan Bapak Ibu. Nah, tampil seperti ini, ada QR code, kemudian ada kolom untuk memasukkan kodenya. Nah, setelah tampil seperti ini di laptopnya, ambil HP-nya Bapak Ibu. Nah, HP-nya Bapak Ibu download Google Authenticator. Silakan buka Play Store-nya atau App Store-nya. Cari di Google, di sini di Play Store-nya Google Authenticator. Ikonnya seperti ini Bapak Ibu ya, semacam logo bintang. Silakan install nih. Setelah terinstall Bapak Ibu, silakan dibuka. Nanti tampilan kalau Bapak Ibu buka tampilan awalnya seperti ini. Nah, keamanan yang lebih kuat dengan Google Authenticator. Lalu pilih mulai. Seperti itu, pilih mulai. Nah, kalau Bapak Ibu pilih mulai, nanti tampilan HP-nya seperti ini kan Bapak Ibu. Ini kenapa ada kode yang muncul di HP kami, karena kami sudah pernah menggunakannya ketika di CISN kemarin. Kalau Bapak Ibu belum pernah menggunakan, nanti akan kosong di sini, tidak apa-apa. Pun kalau sudah ada tampil, tidak perlu khawatir, tidak apa-apa. Yang paling penting Bapak Ibu, di pojok kiri, pojok kanan bawah ya, pojok kanan bawah ada icon tambah plus Bapak Ibu. Nah, silakan klik nih, silakan klik di pojok kanan bawah plus tanda tambah. Nah, setelah Bapak Ibu klik tambah tadi, nanti di HP-nya Bapak Ibu akan tampil seperti ini nih. Nah, ada kotak ya, sudutnya berwarna-warni. Arahkan kotak ini ke laptopnya Bapak Ibu. Ke laptopnya Bapak Ibu yang ada QR code-nya. Nah, arahkan tepat ya, pas di dalam kotak ini. QR code ini pas di dalam kotak yang di HP-nya Bapak Ibu. Di scan.
nanti otomatis akan muncul kode Bapak Ibu. Di sini ya akan muncul kode, pilih yang bagian bawah ya. Kode ini Bapak Ibu perlu dipahami, Bapak Ibu harus cepat dan teliti karena kode ini ada jangka waktunya otomatis berubah. Ya, di bagian sini itu semakin berkurang ini adalah timernya Bapak Ibu. Jadi dalam waktu beberapa detik kayaknya ya, itu akan hilang, bukan hilang, berganti ke kode berikutnya, seperti itu. Ya, jadi setelah tampil, langsung masukkan kode tersebut di laptopnya Bapak Ibu, di kolom aktivasi. Seperti itu, silahkan masukkan. Di bagian laptopnya Bapak Ibu ada bagian bawah masukkan kode autentikator. Silahkan dimasukkan Bapak Ibu. Nah, setelah masuk, pilih aktivasi. Silahkan klik aktivasi. Nah, kalau sudah berhasil, akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Maka langsung terarah ke info GTK kita seperti biasa. Nah, ini untuk saat ini, malam ini kami cek, ini masih lirik kanan, lirik kiri, masih proses loading. Mungkin banyak yang mengakses saat ini. Jadi pintunya padat ya, seperti itu. Tapi sebentar-sebentar, beberapa waktu kemudian pasti bisa. Setidaknya Bapak Ibu sudah mengetahui cara loginnya, cara autentikasi 2 faktor. Ada hal yang perlu kita pahami Bapak Ibu bahwa jika muncul keterangan gagal login, nah, kemudian diminta untuk refresh browser, itu kalau gagal biasanya muncul di info GTK kita muncul ada semacam icon merah ya, keterangan tertulis merah, gagal login diminta refresh browser. Maka silahkan refresh browsernya Bapak Ibu. Lalu scan ulang dengan cara tekan kembali tambah ikon tambah. Ya, scan ulang QR code tadi Bapak Ibu. Dengan cepat dan teliti kemudian masukkan ulang kodenya. Jadi caranya kalau gagal silahkan Bapak Ibu kembali ke info GTK seperti ini dari awal ya. Login kembali. Barangkali tadinya Bapak Ibu terlambat memasukkan kode sehingga gagal. Nah, caranya login kembali Bapak Ibu ya menggunakan emailnya dan passwordnya. Nah, setelah tampil di info GTK-nya seperti ini Bapak Ibu ya, QR code-nya kembali, langsung ambil HP-nya, kemudian tekan ulang tanda tambah di pojok kanan bawah Bapak Ibu. Nah, setelah itu scan dengan segera QR code ini, lalu akan muncul lagi Bapak Ibu kode. Kode seperti yang tadi di bawah, pilih yang bagian bawah Bapak Ibu, pilih yang bagian bawah. Langsung segera masukkan ke sini, ke kode yang kolom yang sudah disiapkan seperti itu. Nah, karena itu lagi perlu dipahami bahwa ada timer yang berjalan, setiap timer habis akan berganti kode. Kemudian kalau Bapak Ibu terlambat memasukkan, maka biasanya itu gagal. Jadi harus di-scan ulang, kemudian di-refresh ulang info GTK-nya. Gampang sih sebenarnya Bapak Ibu, tinggal pembiasaan saja. Mungkin karena kita ini baru awal ya, menggunakan aktivasi 2 langkah ini, autentikasi 2 langkah sehingga masih terasa rumit. Tapi kalau lama-kelamaan akan terbiasa. Lagi-lagi kita perlu memahami urgensi atau pentingnya, yaitu untuk keamanan data kita Bapak Ibu, seperti itu. Dan perlu dipahami bahwa ada catatan penting juga nih dari pihak Info GTK, yaitu pastikan akun PTK yang digunakan untuk login ke Info GTK adalah sebuah email yang masih aktif dan dapat diakses untuk mengirim informasi. Ini kan sudah disampaikan oleh admin beberapa waktu yang lalu. Kami juga teruskan melalui channel ini bahwa upayakan ini, dan ini penting sekali, bahwa email yang digunakan untuk login ke Info GTK itu adalah email yang aktif. Email yang dimaksud yang ini Bapak Ibu ya. Ketika kita login ada email dan passwordnya. Nah, itu diarahkan untuk menggunakan email aktif seperti itu. Untuk mendapatkan informasi ketika ada informasi yang masuk ke email itu. Bagaimana kalau tidak aktif? Silahkan komunikasikan ke operator sekolahnya untuk bisa diganti dengan email yang aktif. Seperti itu. Bisa, itu ditangani oleh operator. Kemudian, pastikan bahwa email yang Anda gunakan masih bisa dibuka, itu tadi. Nah, kode 2FA ini, autentikasi 2 faktor ini, dari aplikasi authenticator yang diminta setiap kali login Bapak Ibu. Jadi pastikan kode yang dimasukkan itu adalah kode yang tampil dari autentikator. Seperti itu, yaitu kode yang Bapak Ibu masukkan di sini adalah kode yang tampil ketika Bapak Ibu scan
QR code di laptopnya Bapak Ibu, seperti itu. Selamat membiasakan diri Bapak Ibu, lagi-lagi ini hal baru di triwulan 3 di semester ini Bapak Ibu. Mungkin ini awalnya agak-agak sulit, tapi kelamaan akan mudah juga seperti itu. Tinggal perlu membiasakan diri dan memahami bahwa tujuannya adalah untuk keamanan data kita, seperti itu. Silakan dikoreksi jika ada yang keliru dari konten ini, ditambahkan jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.